Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran di segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet Season 2. Sebelumnya saya sarankan bagi kalian yang belum mendengarkan gancetnya Season 1 untuk segera mampir terlebih dahulu di link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku menghentikan perdebatan itu karena percuma Ustadz Muzakir tidak akan bisa memahami hal itu. Cepat Tina, segera kamu berganti pakaian. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Pasca bersih tegang dengan Ustadz Muzakir, suasana menjadi tidak nyaman. Ustadz Muzakir dan kedua muridnya memilih memisahkan diri dari kami bertiga. Baik Tio, ayo Murni temani aku, ujar Tina. Bersamaan Murni, Tina mengganti pembalut di balik semak-semak yang tidak jauh dari shelter. Namun tidak beberapa lama kemudian, aku dikejutkan oleh suara teriak. Ah! Aku yakin teriakan itu berasal dari Tina dan Murni. Suara yang terdengar begitu histeris seperti orang ketakutan. Aku sempat menoleh ke arah Ustadz Muzakir dan kedua muridnya sebelum berlari ke arah Tina dan Murni. Tapi entah kenapa perginya mereka sudah tidak ada lagi. Murni, ada apa? Tanyaku saat sampai di dekat Murni. Mas, itu... Jawab Murni menuju ke suatu tempat. 3 sosok menyeramkan tengah menyeringai, bersiap ingin menyergap Tina. Sudut pandang Bang Leo. Astagfirullah. Tiba-tiba saja Ustadz Muzakir mengucapkan kalimat istighfar. Ada apa Pak Ustadz? Tanyaku heran. Kita harus cepat. Tio dan yang lainnya dalam bahaya. Mendengar Tio dan yang lainnya dalam bahaya, kami mempercepat langkah. Tidak beberapa lama, akhirnya kami tiba di shelter 2. Hal pertama yang kami lihat, sebuah tas carrier tergeletak di dekat shelter. Kemana mereka? Kenapa tidak ada? Ujar Hendrik. Pandangan mata kami mengedar ke semua arah. Kita coba cari di sekitar. Pungkas Pak Mustaqim. Aku, Hendrik dan Pak Mustaqim segera mencari-cari keberadaan Tio dan kawan-kawan. Namun tidak untuk Ustadz Muzakir. Dia berdiri mematung sembari berzikir dengan tasbih di tangan kanan. Sejurus kemudian, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Ustadz Muzakir mengayunkan tangan kanannya seperti mengibas sesuatu ke arah pandangannya. Kalimat yang diucapkan Ustadz Muzakir sering kita dengar ketika seorang muslim dihadapkan pada suatu musibah dan memohon pertolongan dari Allah. Kalimat itulah yang dibaca. Seketika itu pula, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja kami melihat Tio, Murni dan Tina tergeletak tak berdaya di dekat semak-semak. Alhamdulillah, ayo cepat bantu mereka, ujar Ustadz Muzakir kepada aku dan Hendrik. Namun saat aku dan Hendrik ingin menghampiri Tio dan kawan-kawan, sebuah bola api menyerang dengan cepat. Beruntung dengan cepat Ustadz Muzakir manaf mengibaskan sorban putih miliknya. Berumur-umur, baru pertama kali ini aku melihat perwujudan makhluk tak kasat mata secara nyata. Tina, panggil Hendrik sembari menepuk-nepuk pelan pipi Tina saat kami mampu menggapainya. Bang Hendrik, pungkas Tina sembari memeluk Hendrik. Rona ketakutan masih terlihat jelas di wajahnya. Tio, Murni, kalian tidak apa-apa? Tanya Pak Mustaqim tatkala melihat Tio dan Murni mulai sadarkan diri. Cepat, kasih air ini, ujar Ustadz Muzakir sembari memberikan sebotol air minum padaku.
Aku segera memberikan air minum itu pada Tio, Murni dan Tina. Setelah semua dirasakan sudah lumayan membaik, aku bertanya pada Tio tentang apa yang telah terjadi. Sudut pandang Tio. Tio pun menceritakan kejadian yang mereka alami. Ternyata karena tidak kuat mencium bau darah menstruasi Tina, sosok yang menjelma menjadi Ustadz Muzakir dan kedua muridnya itu menampakkan wujud aslinya. Itu sudah jelas menyesatkan. Tujuan kalian kesini untuk bersiarah ke makam perintis itu, bukan melakukan ritual atau semacam lainnya. Ziarah kubur hanyalah salah satu cara Tuhan agar kita selalu beriman dan mengingat akan datangnya hari kematian. Dengan ziarah kubur, kita akan sadar bahwa kematian itu sesungguhnya sangatlah nyata adanya. Jadi apakah benar kita akan melakukannya di waktu dini hari, menjelang masuknya Rabu Pahing? Tanyaku. Ziarah kubur boleh kapan saja. Dahulu, Rasulullah memang melarang para sahabatnya untuk berziarah kubur sebelum disyariatkannya. Sebab waktu itu umat Islam banyak yang salah arti tentang ziarah kubur. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kalian kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian. Haji riwayat Muslim. Dalam tata cara ziarah kubur, ada adab yang harus dan ada juga tidak harus. Salah satu adab dalam tata cara ziarah kubur menurut Islam adalah mendoakan orang yang dimakamkan di hadapan kita. Sedangkan yang tidak harus atau hukumnya sunnah ialah menaburkan bunga atau menyiramkan air di atas makam. Hal itu bukanlah menjadi bagian wajib dari tata cara ziarah kubur sesuai sunnah. Penjelasan panjang Ustadz Muzakir membuatku mulai mengerti tujuan dari misi ini. Jadi tujuan kita ke sana untuk melakukan ziarah? Tanyaku kepada Ustadz Muzakir. Betul. Berhubung tadi kalian hampir terjebak oleh makhluk tak kasat mata yang menyesatkan itu, dan kita sudah terlanjur mendaki, sebaiknya kita tetap lanjut sembari mencari tempat untuk bermalam. Ustadz Muzakir menyarankan untuk melanjutkan perjalanan, mengingat hari sudah malam. Sekarang pukul 9 malam. Jika tidak halangan yang berarti, tengah malam nanti kita akan tiba di pelataran. Sambung Bang Leo. Kalian masih sanggup melanjutkan pendakian? Tanya Ustadz Muzakir. Bawa juga dirigen yang berisi air sungai Kaliduren itu. Sambung Ustadz Muzakir setelah mendapatkan jawaban dari kami. Berhubung semua sanggup dan setuju untuk melanjutkan perjalanan, malam itu juga ditemui langit cerah. Kami memulai pendakian kembali. Target kami kali ini adalah pelataran, karena rencananya di sana kita akan bermalam. Namun sebelum sampai di pelataran yang lebih populer disebut savana itu, kami akan melewati tebing cadas, kemudian makam perintis yang jaraknya sekitar 15 menit dari pelataran. Angin menderu kencang tatkala kami memulai langkah. Tubuh dibuat menggigil. Musabab saat ini kami telah seutuhnya memasuki vegetasi tanaman kerdil. Sesekali juga tanaman candigi menghiasi di kiri dan kanan jalur. Beruntung malam ini kami mendapatkan cuaca bagus. Walaupun lelah pendakian dilalui cukup menyenangkan. Apalagi melihat pemandangan indah Hendrik dan Tina yang perlahan mulai berdamai. Romantis terus, ledek Bang Leo pada Hendrik dan Tina. Hal itu pula membuat kami senyum-senyum, turut serta merasakan kebahagiaan Tina dan Hendrik. Suasana penuh kebahagiaan inilah yang membuat rasa pegal di kaki sedikit terobati. Cadas nih kayaknya, ujar Bang Leo. Sekitar 1,5 jam di shelter 2. Akhirnya kami memasuki area tebing bebatuan terjal cadas. Apa yang dikhawatirkan pada Pak Mustaqim di usianya yang tak muda lagi, apalagi sudah lama tak mendaki.
sirna begitu saja saat melihat beliau melumat habis jalur terjal penuh semangat dan perhitungan matang. Beberapa kali, trek yang sulit kami lalui seolah tak berarti apa-apa baginya. Luar biasa, jam terbang memang menjadi pembeda di antara pendaki. Saat sampai di Cadas, kami berhenti sejenak untuk sekedar minum dan makan cemilan. Hawa dingin ternyata membuat perut cepat lapar. Apalagi saat di shelter 2 tadi, kami makannya hanya sedikit dan terbilang buru-buru. "Maafin abang ya, Dek." Kami kembali dibuat senyum-senyum tatkala kalimat itu keluar dari ucapan Hendrik. "Iya bang, sudah dimaafkan," timbrung Bang Leo. Hal itu pula membuat Tina sedikit sewot dengannya. Apa sih Bang Leo ini? Sirik betul. Sudah, sebaiknya kita lanjutkan lagi pendakian. Lagi pula pelataran sudah tidak berapa lagi. Pak Mustaqim memberi usulan agar kami tidak terlalu berleha-leha sampai lupa kalau hari sudah sangat larut. "Ingat Tina, tetap jaga etika. Jangan sampai kejadian dulu terulang lagi. Nanti rindu-rindunya pas di rumah saja." Aku mengingatkan. "Iya Tio, maaf," jawab Tina. Kami pun melanjutkan kembali pendakian. Hingga 15 menit kemudian tibalah kita di makam perintis. Berhubung tubuh sudah sangat lelah dan rasa kantuk mulai melanda. Sesuai kesepakatan, besok saat turun barulah kami akan bersiarah. Apalagi Ustadz Muzakir menginginkan agar dalam keadaan berwudu saat bersiarah. 15 menit dari makam perintis, tepat pukul 12 malam lebih 10 menit. Akhirnya kami sampai di hamparan luas Pandang Cantigi, puncak Gunung Dempo, yang sering orang bilang pelataran atau nama kerennya savana. Tanpa harus menunda-nunda waktu, aku dibantu Bang Leo dan Hendrik segera membangun tenda. Sedangkan Tina dan Murni menyibukkan diri dengan memasak makan malam. Rencananya kami akan makan malam dulu sebelum mengistirahatkan tubuh. Tidak jauh dari Tina dan Murni, Pak Mustaqim membuat perapian untuk memanaskan tubuh. Sedangkan Ustadz Muzakir melaksanakan sholat tengah malam. Cuaca yang cerah, tidak adanya rintik hujan, membuat acara makan malam menjadi lebih menyenangkan. Hal itu pula tidak membuat sulit untuk rasa kantuk menyergap. Seberes makan malam dan briefing tentang rencana menggapai puncak besok, kami memutuskan untuk mengistirahatkan tubuh. Raga yang lelah memudahkan kami masuk ke dalam dunia mimpi. Malam pun berlalu dengan indahnya. Sekitar pukul 4 pagi, aku dan kawan-kawan dibangunkan oleh Ustadz Muzakir. Hawa dingin membuat rasa malas pun menyergap. Beberapa kali mataku terbejam dengan sendirinya di tengah obrolan pagi sembari menunggu kopi. "Tio, ngopi dulu," ujar Pak Mustaqim. Ada rasa tidak enak hati tatkala merangaiku diketahui oleh beliau. Aroma kopi hangat yang menyeruak masuk ke dalam hidung, membuat mata yang tadinya masih dilandang anduk berat seketika menjadi segar. Tubuh yang menggigil membuat kegiatan menyeruput kopi hangat itu menghasilkan bunyi. Nikmat sekali rasanya, apalagi ditemani pisang goreng yang baru diangkat dari gorengan. Seberes ngopi dan sarapan pisang goreng, kami pun melakukan sholat subuh berjamaah. Hal yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah pendakianku. Setelah selesai sholat subuh, kami memulai pendakian menuju puncak Merapi Dempo. Kali ini pendakian kami hanya berlima. Aku, Murni, Bang Leo dan Pak Mustaqim juga Ustadz Muzakir. Sedangkan Tina yang sedang halangan tidak ikut muncak. Sesuai saran dari Ustadz Muzakir, tidak boleh ada yang tinggal sendirian. Maka dari itu, Hendrik pun memutuskan untuk tidak muncak. Dari awal pendakian sudah sangat berbeda dari waktu sebelum-sebelumnya. Biasanya pendakian kami dihiasi kabut tebal dan hujan. Kali ini cuaca sangat cerah ceria, bahkan terbilang bersahaja. Saat puncak mulai terlihat dari kejauhan, matahari di ujung cakrawala mulai menyembul dari balik awan. Langit yang bersih ditambah lagi tebaran awan yang memutih. Indah sekali. Berhubung sunrise akan tiba,
kami memutuskan berhenti sejenak untuk menikmati sinar energi baik dari sang matahari. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju puncak. Senyuman kebahagiaan murni sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Dia nampak begitu bahagia. Saat tidak beberapa lagi kami menggapai puncak Merapi Gunung Dempo. Alhamdulillah, puncak. Hilang sudah rasa lelah yang menggerogoti tubuh. Kami saling berpelukan dan berjabat tangan sebagai apresiasi ucapan selamat atas keberhasilan menggapai puncak Merapi Dempo. Perjalanan panjang yang melelahkan akhirnya sirna saat menyaksikan negeri di atas awan. Kabut putih yang menarik di atas air kawah seolah menyambut kedatangan kami dengan gembira. Tak terasa air mata haru pun menetes dengan sendirinya. Terima kasih Gunung Dempo, karena telah memberikan kami izin untuk berada di beranda alammu. Saat kaki ini melangkah mengarah ke sebuah plang bertuliskan Puncak Merapi Dempo 3159 mdpl, atap negeri Sumatera Selatan. Niat hati ingin bersuah foto mengabadikan momen dan berselebrasi. Tangis murni pecah. Rupanya ia teringat dengan kedua orang tuanya yang berada di Pulau Jawa. Aku memeluknya memberikan kekuatan, sembari berbisik. Maafkan Mas, Mas belum bisa menjadi suami terbaik untukmu. Aku bahagia dengan semua yang telah kita lalui, Mas. Hanya saja, entah mengapa, tiba-tiba aku ingin ke ibu di Jawa. Lebaran tahun depan kita pulang ke Jawa ya, ucapku lagi. Matahari di ujung cakrawala mulai menaik. Kami harus segera turun jika tidak ingin terpapar panas cahaya matahari. Setelah berselebrasi dan mengabadikan momen, kami mulai menapakkan kaki turun. Sesuai rencana, setelah ini kami akan menyelesaikan misi terakhir yang menjadi tujuan utama dari pendakian ini. Ada kelegaan di dalam hati saat berhasil menggapai puncak. Ini juga petualangan keempat pendakianku bertamu ke Gunung Dempo. 3 kali menggapai puncak, 1 kali gagal. Saat sampai di savana, kami seolah mencium bau yang begitu menyengat. Ternyata bau itu berasal dari aroma masakan Tina. Hal itu pula membuat cacing lapar di perut melompat kegirangan. Wah, pas banget nih, ucapku. Setelah sarapan, sekitar jam 9 pagi sehabis dari puncak dan makan, Ustadz Muzakir menyuruh kami mengambil wudhu dengan air sungai Kaliduren di dalam dirigen yang dibawa semalam. Di savana ini sumber mata air terbilang melimpah. Namun karena permintaan Ustadz Muzakir, kami pun berwudhu dengan air sungai Kaliduren yang dibawa sosok menyerupai murid Ustadz Muzakir palsu itu. Seberes berwudhu, kami memulai perjalanan turun menuju makam perintis untuk menunaikan misi utama yang sekaligus terakhir dari pendakian ini. Di perjalanan aku bertanya pada Ustadz Muzakir perihal Tina. Maaf Ustadz, apakah Tina diperbolehkan untuk ikut serta dalam ziarah ini? Tanya aku, mengingat Tina dalam kondisi sedang mengalami menstruasi. Bagi wanita yang sedang haid, tetap diperbolehkan untuk ziarah. Karena tujuan dari ziarah kubur itu sendiri untuk mengingat kita akan kematian dan adanya akhirat, jawab Ustadz Muzakir. 15 menit kemudian, akhirnya kami tiba di makam perintis. Ucapkan salam kepada ahli kubur, ujar Ustadz Muzakir mengingatkan kami. Aku pun bertanya tentang hal itu. Maaf Pak Ustadz, kenapa kita harus mengucapkan salam? Tanyaku. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan salam. Selanjutnya berdoa ketika masuk ke dalam area pemakaman. Aku mengangguk-anggukkan kepala, tanda paham akan penjelasan Ustadz Muzakir. Setelah menjawab pertanyaanku, kami pun berdoa dipimpin langsung oleh Ustadz Muzakir. Setelah Ustadz membaca doa, aku pun bertanya. Maaf Ustadz, kalau boleh tahu apa arti dari doa yang barusan Ustadz bacakan?
Kamu terpikat orang yang cerdas, Tio. Banyak bertanya akan suatu yang tidak dipahami akan menambah pengetahuan dan wawasan. Itu bagus. Pungkas Ustadz Muzakir. Arti doa yang saya bacakan barusan. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya minta keselamatan untuk kami dan kalian. Begitulah artinya, Tio. Sambung Ustadz Muzakir. Setelah 2 tata cara di atas, kami melakukan 5 cara lainnya yang masih tetap dipimpin oleh Ustadz Muzakir sendiri. Masih dalam posisi berdoa tadi yang mengarah ke kiblat, kami pun melanjutkannya dengan melakukan zikir, membaca tasbih, takbir dan tahmid. Hal ini juga sangat dianjurkan untuk menyempurnakan doa kita kepada orang-orang yang didoakan pada saat melakukan ziarah kubur. Setelah itu, kami kembali membaca tasbih, takbir, tahmid, zikir dan doa. Namun kali ini dikhususkan untuk mayit. Kemudian mendoakan mayit yang diakhiri dengan bacaan Al-Fatihah sebagai penutup. Selanjutnya membaca ayat-ayat pendek seperti dalam riwayat Al-Marwazi dari Ahmad bin Hanbal yang berbunyi, bila kalian masuk ke dalam taman makam atau kuburan, maka bacalah Al-Fatihah, surat Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadikanlah pahalanya untuk mayit-mayit kuburan tersebut, karena sungguh pahalanya sampai kepada mereka. Walaupun kita mendoakan kerabat atau orang yang kita cintai dalam keadaan meninggal, hendaknya kita juga menghormati mereka dengan melakukan tata cara ziarah kubur yang baik, dengan cara tidak duduk atau menginjak bagian atas dari kuburan tersebut. Sebuah hadis berkata, janganlah kalian sholat atau berdoa kepada kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Tata cara ziarah kubur yang ketujuh adalah jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Salah satu contoh bentuk sikap yang berlebihan dalam konteks kuburan adalah menjadikan makam seperti masjid. Hadis di atas mengatakan bahwa manusia tidak boleh meminta sesuatu kepada kuburan, karena itu adalah perbuatan syirik. Padahal melakukan ritual sholat di kuburan sangat dilarang, karena akan mengikis makna ibadah, yaitu menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal berlebihan lainnya saat ziarah kubur adalah mencium batu nisan atau menangis sambil meratapi makam di depannya. Bersikap berlebihan dalam urusan agama adalah hal yang terlarang, termasuk dalam melaksanakan ritual ziarah kubur ini atau berbuat maksiat. Itulah 7 tata cara berziarah ke makam menurut ajaran Islam. Ujar Ustadz Muzakir. Luar biasa. Sungguh banyak pengalaman dan pembelajaran kami dapatkan dalam pendakian kali ini. Setidaknya semua itu akan menjadi modal dalam pengetahuan tentang tata cara berziarah yang benar. Setelah selesai berziarah, aku seolah melihat kemunculan Fakih dan sosok almarhum Pak Mulyorejo. Terima kasih orang baik. Kau telah menyelesaikan misi terakhir itu dengan baik. Ujar Fakih yang perlahan menghilang dari pandangan. Singkat cerita, sekitar pukul 3 sore kami telah seutuhnya meninggalkan belantara Gunung Dempo. Di dalam mobil menuju rumah, aku bertanya pada Pak Mustaqim tentang sosok Puyang yang beberapa waktu lalu muncul di dalam mimpi murni. Puyang artinya nenek moyang, para leluhur sakti yang pernah hidup di waktu sebelumnya. Bagi kami, nilai budaya adalah hal yang sangat penting dan berharga maknanya. Terkait masalah identitas, pada zaman dahulu, orang-orang suku Basema sangat mempercayai roh-roh yang mereka hubungkan dengan leluhur, atau orang Basema sendiri menyebutnya nenek Puyang. Namun tidak dapat dipungkiri, pada masa sekarang masih ada orang Basema mempercayai hal-hal tersebut. Kepercayaan terhadap nenek Puyang tersebut menjadi suatu nilai yang sudah tertanam otomatis dalam pemikiran masyarakat setempat, sehingga sering menghubungkan fenomena alam yang terjadi ada kaitannya dengan kemarahan atau juga bagian dari teguran leluhur. Pola pikir ini sudah tertanam turun-temurun dan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Basema.
Dalam konseling vokal wisdom seperti ini, tidak dapat kita tolak secara mentah-mentah untuk kita memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Namun jika lebih lanjut, nilai yang sudah tertanam ini dapat dijadikan sebagai upaya helper atau konselor dalam membantu masyarakat setempat. Proses pemberian bantuan layanan konseling dalam artikel ini juga akan menghubungkan pendekatan kognitif behavior terapi. Oh, jadi nenek puyang ini adalah sosok Roro leluhur sakti, pungkasku. Ya, kurang lebih begitu, timbal Pak Mustaqim. Luar biasa, selain peradaban penduduk lokal, kisah-kisah legenda seperti inilah yang membuat destinasi gunung yang akan kita daki menjadi istimewa. Tidak terasa pembicaraan menarik dengan Pak Mustaqim membuat kami tidak sadar bahwa mobil telah memasuki desa Demporejo. Alhamdulillah kita sampai. Kami pun turun dari mobil disambut ekspresi syukur istri Pak Mustaqim. Murni, alhamdulillah kalian tidak kenapa-napa. Ibu sangat khawatir, takut terjadi apa-apa. Itulah Bu Ningsi. Dia selalu mengkhawatirkan Murni selayaknya seorang ibu pada anaknya. Malam ini rencananya kami akan menginap di kediaman Pak Mustaqim. Aku selalu berdoa, semoga Tuhan membalas jasa baik Pak Mustaqim dan Bu Ningsi. Sore itu sandikala di Bamantara memberikan nuansa yang damai. Guratan merah di langit senja sungguh indah luar biasa. Aktivitas lalu lalang warga Demporejo di sore hari tidak kalah menariknya dibandingkan pagi hari. Beberapa anak pengembala menggiring ternaknya ke kandang, memberi nuansa pedesaan yang sangat asri. Apalagi saat pekerjaan pemetik teh yang pulang diantar mobil truk, menambah alam permai pekat. Pada malam harinya, tidak banyak yang kami perbincangkan. Tubuh yang mengharuskan kami agar segera beristirahat. Lagi-lagi nuansa di kaki gunung berhasil membuat kami terlelap lebih awal, terjaga lebih cepat. Hari ini sesuai rencana kami akan kembali ke kota Lubuk Linggau. Sebelum berangkat kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Muzakir Manaf dan Pak Mustaqim dan istri. Karena orang baik ini yang berperan penting dalam keberhasilan misi ini. Bang Leo, Hendrik dan Tina berangkat dalam satu mobil. Sedangkan aku dan Murni menaiki mobil travel Bang Juanda yang telah kami disewakan beberapa hari lalu. Kami pun meninggalkan desa Demporejo, diiringi dadah-dadah dari Pak Mustaqim dan Bu Ningsi. Alhamdulillah ya Mas, Tina bisa bersatu kembali dengan suaminya. Murni seneng deh, ujar Murni. Iya, alhamdulillah perjuangan kita tidak sia-sia. Setelah misi di Gunung Dempo selesai, sekitar jam 9 pagi kami pun pulang ke kota Lubuk Linggau. Rasa syukur atas keberhasilan itu ternyata berhasil membuat senyum penuh kebahagiaan terpancar dari wajah kami. Apalagi semenjak kejadian itu, Tina dan Hendrik kembali berdamai. Sebagai teman tentunya hal itu sangatlah kami inginkan. Di dalam mobil, tawa-renyah di sela obrolan hangat menghiasi di sepanjang perjalanan menuju pulang. Namun dengan seketikanya kebahagiaan itu pun sirna tatkala sebuah telepon dari saudara di Pulau Jawa yang berdering dari ponsel Murni menghancurkan suasana. Halo, assalamualaikum. Mbak. Terdengar suara seorang menangis di balik telepon. Bayu, kamu kenapa? Tanya Murni mulai cemas tatkala mengetahui yang menelpon adalah adiknya, dalam keadaan menangis. Ibu, Mbak. Ibu kenapa? Kamu ngomong yang jelas. Murni mulai kesal. Melihat itu, aku segera mengambil telepon itu. Bayu, coba kamu ceritakan, ibu kenapa? Tanyaku. Mas Tio. Tubuhku terkulai lemah mendengar kabar itu. Tak sadar ponsel di tangan pun terlepas dengan sendirinya dari genggaman. Ada apa, Mas?
Tanya Murni yang cemas melihat ekspresi sedihku. Betapa hancur hati Murni saat mendengar kabar dari Bayu yang mengatakan bahwa ibu hilang. Kata Bayu, kemarin sore ibu berpamitan pergi ke kebun yang tak jauh dari rumah, mengambil kangkung untuk dijual di pasar pagi ini. Tapi dari kemarin sore sampai pagi ini, ibu belum juga kembali. Air mata Murni sudah tak dapat lagi dibendung. Memang setelah lebaran tahun lalu, kami belum pernah pulang lagi ke Pulau Jawa. Mengingat biaya yang dibutuhkan untuk pulang pergi Sumatera Jawa lumayan besar. Kamu yang sabar ya. Nanti saat sampai di rumah, kita langsung bersiap-siap terbang ke Jawa, sambungku. Iya mas. Hanya itu yang keluar dari ucapan Murni yang sekarang bersandar di bahuku sambil terus menangis. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, kami pun tiba di kota Lubuk Linggau. Di rumah ternyata ibu telah mengetahui kabar tentang besanya di tanah Jawa. Mas dan Bang Juanda akan pergi ke bandara. Barangkali masih ada jadwal penerbangan ke Surabaya hari ini. Kamu segera mengepak semua barang-barang yang akan kita bawa ya. Baik mas. Setelah menurunkan semua barang sehabis mendaki gunung di pagar alam, aku berpamitan pada ibu dan Murni untuk pergi ke Silampari Airport. Sungguh sangat disayangkan saat sampai di bandara, sebuah layar digital flight service menunjukkan bahwa penerbangan menuju Surabaya baru saja landing 15 menit lalu. Di sana juga tertera bahwa untuk besok, hari Sabtu dan Minggu, tidak ada jadwal penerbangan ke Jawa Timur. Di dalam mobil aku hanya terdiam. Jiwa terasa lemah, pikiran tak menentu. Jika ingin berangkat hari ini, sebaiknya kita ke loket pelayanan bus saja. Barangkali masih ada tempat yang kosong. Lagi pula setahu saya, berangkatnya jam 4 sore. Kamu masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi. Cetus Bang Juanda. Apa tidak kelamaan di jalan bang kalau naik bus? Tanyaku kepada Bang Juanda. Sama saja. Naik pesawat kamu harus menunggu 2 hari lagi kan? Sambung Bang Juanda. Emang masih bisa pesan tiket sekarang? Tanyaku untuk meyakinkan informasi yang diberikan Bang Juanda. Harusnya -1, tapi tenang, saya punya teman. Barangkali dia bisa bantu. Bang Juanda memberhentikan mobilnya di on-street parking, kemudian menelpon temannya. Aku harap-harap cemas menunggu kabar dari Bang Juanda. Bagaimana bang? Tanyaku saat Bang Juanda telah selesai menelpon. Alhamdulillah, masih ada kursi untuk 2 orang. Tapi kamu naiknya di pinggir jalan, tidak seperti bagaimana seharusnya. Aku tidak memperdulikan bagian caranya. Yang penting kami bisa segera berangkat ke Surabaya. Terima kasih atas bantuannya bang. Kalau begitu saya akan telepon Murni agar dia segera berkemas, karena sebentar lagi akan berangkat. Hari itu atas bantuan dari Bang Juanda, aku dan Murni meluncur ke Surabaya naik bus. Kami berangkat dulu bu, ujarku berpamitan pada ibu. Tak lupa pula aku menyelami tangannya. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Murni. Hati-hati di jalan. Semoga besan segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat, ucapan ibu. Aku dan Murni mengaminkan ucapan itu. Setelahnya bus pun berangkat diiringi dadah-dadah dari ibu dan Dava anak kami. Dava memang sengaja kami tinggalkan karena ini dalam keadaan darurat. Takut nanti tidak leluasa dalam pencarian ibu. Bis pun melaju ke kota Palembang. Setelah tiba di Palembang, rencananya kami akan lewat jalan tol Kayu Agung, Bakauheni. Estimasi jarak tempuh dari kota Lubuk Linggau ke Palembang sekitar lebih kurang 7 jam. Ditambah lagi dari Palembang ke Surabaya sekitar 18 jam. Jadi dibutuhkan waktu 25 jam untuk sampai di Surabaya.
Di dalam perjalanan baik Murni ataupun aku tidak henti-hentinya berkabar ke Bayu untuk mengetahui kabar lebih lanjut tentang ibu. Tidak banyak memang yang bisa kami lakukan. Tubuh yang lelah membuat perjalanan menuju Palembang dan Pulau Jawa dihabiskan dengan cara tiduran. Setidaknya inilah kesempatan kami untuk beristirahat, memberi sedikit jeda pada raga yang lelah. Tanpa butuh waktu lama, baru beberapa puluh menit saja meninggalkan kota Lubuk Linggau, Murni telah terlelap dalam sandaran bauku. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan 2 kali 24 jam, akhirnya kami tiba di Jawa Timur. Setelah sampai di terminal, kami harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam lagi untuk sampai ke desa kelahiran Murni itu. Setelah 2 jam menaiki angkutan umum, akhirnya sekitar menjelang maghrib kami mulai menyusun jalanan tanah bebatuan. Sayangnya mobil yang ditumpangi hanya bisa mengantar sampai penghujung aspal saja. Selebihnya kami harus menunggu ojek di sebuah warung di persimpangan jalan. Maaf Pak, biasa ojek mangkal di sini jam berapa? Tanyaku pada pria setengah baya penjaga warung yang hanya satu-satunya itu. Bukannya menjawab, pria itu malah menutup warungnya setelah memandangi aku dan Murni dari ujung kaki sampai kepala. Sudah Mas, biarkan saja. Mungkin bapak itu merasa takut karena kita orang asing. Pungkas Murni. Setelah tak dianggap oleh sang pemilik warung, fokus kami tertuju pada bangku panjang yang berada di teras warung itu. Pak, kami numpang duduk di sini ya. Ujarku yang tetap tak dijawab oleh pemilik warung itu. Kawasan ini masih sangat sunyi. Setelah jalanan aspal dan berpindah ke jalan tanah bebatuan, di kiri dan kanan hutan lebat dengan pohon-pohon besar menjulang. Ini benar persimpangan menuju desa kelahiranmu? Tanyaku kepada Murni. Iya benar Mas, biasanya sekitar jam 8 nanti akan ada ojek yang mangkal sampai jam 12 malam. Jawab Murni. Aku yang hanya baru sekali ke sini tentu tidak terlalu ingat lokasi. Apalagi tahun lalu kami datangnya pada siang hari. Jadi aku tidak terlalu paham dengan kondisi malam seperti ini. Syukurlah kalau begitu. Jujur saja, sebenarnya aku merasa tidak nyaman di sini. Semenjak menyapa bapak pemilik warung tadi, tubuhnya tak henti-hentinya merasakan merinding. Apalagi sudah hampir jam 8 malam, belum ada tanda-tanda ojek yang datang. Ditambah lagi lampu genset pemilik warung mulai berkedip-kedip, tanda ingin mati. Selang beberapa menit kemudian, lampu genset pemilik warung benar-benar mati. Kami harus terpaku di dalam kegelapan. Sesekali suara burung hantu terdengar sayup, menambah suara mistis terasa pekat. Kalian mau kemana? Tanya sang pemilik warung yang keluar dari dalam rumah, membawa serta lampu semprong. Aku pun mengutarakan tujuan kami. Dalam hal ini nama tempat disamarkan. Ada tujuan apa anak-anak ini mau ke desa itu? Tanya Pak tua itu setelah mengetahui tujuan kami. Sebenarnya kami ingin pulang kampung Pak. Istri saya berasal dari desa itu. Jawabku. Entah kenapa ekspresi Pak tua itu menjadi berat ketika mendengar desa itu. Beberapa bulan terakhir ini, di desa itu sering terjadi orang hilang. Anehnya yang hilang malah perempuan-perempuan dengan usia lanjut. Pungkas bapak itu. Mendengar penuturan bapak itu, sepertinya dia sedikit banyak mengetahui kejadian yang terjadi di desa yang ingin kami gapai ini. Aku bangkit dari tempat duduk menghampiri beliau. Kemudian bertanya lebih serius tentang hilangnya perempuan-perempuan lanjut usia tersebut. Sepertinya sedikit banyak bapak mengetahui kisah tentang hilangnya perempuan-perempuan lanjut usia yang sedang marak terjadi di desa itu. Ujarku. Saya hanya mengetahui sekilas dari orang-orang yang pernah ke sana.
Baru-baru ini anak-anak YouTubers dari kota sering datang ke sana dengan alasan untuk sekedar membuat konten. Beberapa juga memang sengaja datang untuk mencoba menguak misteri tentang hilangnya perempuan lanjut usia di desa itu. Tapi sayangnya semua gagal. Bahkan beberapa dari mereka tidak ada yang berani datang lagi ke sana. Dari pengalaman mereka yang sempat mampir ke warung inilah, saya sedikit banyak mengetahui tentang kejadian di sana. Kalau boleh tahu, apa yang membuat mereka tidak berani lagi datang ke sana, Pak? Tanyaku penasaran. Namun sungguh sangat disayangkan pembicaraan kami harus terhenti. Dua sepeda motor tukang ojek yang datang membuat pertanyaanku tak terjawabkan. Lain waktu saya akan datang lagi, Pak. Sekarang kami izin pamit dulu. Ucapku sembari bersalaman kemudian berpamitan. Bapak pemilik warung yang belum sempat aku tanya namanya itu menganggukkan kepala. Malam itu sekitar pukul 8 malam. Aku dan Murni menaiki ojek menerobos kegelapan jalan pedesaan yang didominasi vegetasi hutan lebat. Mas, kalau bisa diusahakan jangan terlalu berjarak dengan ojek yang ditumpangi istri saya. Ujarku pada Mas tukang ojek. Tidak apa-apa, Mas. Lagi pula jalanan ini hanya menuju desa itu saja. Tidak ada desa lain. Jawabnya. Dari penuturan tukang ojek aku mulai paham. Kenapa jalanan desa ini seolah tidak terjamah oleh program desa maju pemerintah. Desa yang akan kami tuju masuk dalam kategori desa mati. Oh, gitu ya, Mas? Pungkasku. Iya, Mas. Memangnya Mas ini baru pertama kali ke sini? Tanya tukang ojek. Tahun lalu kita pernah ke sini, Mas. Tapi waktu itu kita datangnya siang dan hanya 3 hari. Jadi belum terlalu mengenali daerah. Oh, jadi tujuan Mas ke sini untuk apa? Kebetulan mertua saya orang sini, Mas. Siapa nama mertuanya? Tanya Mas tukang ojek itu lagi. Ibu Maria, Mas. Mariam ibunya Bayu? Tanya Mas tukang ojek itu dengan nada sedikit terkejut. Iya, Mas. Astaga, jadi perempuan yang naik ojek teman saya itu adalah Murni? Iya, Mas. Saya Satrio, suaminya. Maaf, karena gelap saya tidak mengenali kalian. Saya Purnomo. Kebetulan kita tetanggaan. Ujar Mas tukang ojek yang ternyata bernama Purno. Syukurlah kalau begitu, Mas. Ucapku. Kalian sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Bu Mariam? Tanya Mas Purno lagi. Iya, Mas. Tujuan kami datang ke sini juga karena itu. Jelasku. Tidak terasa beberapa menit kemudian kami sampai di desa ibu mertua. Hal pertama yang kami lihat ialah kerumunan warga yang telah bersiap untuk mencari keberadaan ibu mertuaku. Dengan membawa senter, patromax dan obor. Desa ini memang belum masuk listrik. Tidak seperti desa-desa lainnya yang terbilang sedikit maju. Mbak, Bayu berlari sembari menangis memeluk Murni. Bayu, kamu jangan sedih ya. Sekarang ada Mbak dan Mas Tio yang akan mencari ibu. Kamu berdoa saja ya. Semoga ibu segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ujar Murni menenangkan Bayu. Syukurlah kalian telah sampai. Kami kasihan melihat Bayu yang 3 hari ini hanya bisa menangis. Ujar Pak Sugiarto, sang kepala desa setempat. Terima kasih Pak Kades karena telah menjaga adik saya. Ucap Murni. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Sambung Pak Kades. Pak Kades menceritakan rencana pencarian selanjutnya. Dari beliau yang diketahui bahwasanya ini adalah orang ketiga yang hilang di desa ini, atau kita sebut saja desa Jaya Makmur.
Namun keduanya ditemukan meninggal dunia di atas sebuah makam yang telah dikeramatkan oleh warga setempat setelah 3 hari hilang. Ini malam keempat semenjak Bu Maryam dikabarkan hilang. Sampai detik ini kita belum menemukan tanda-tanda keberadaan beliau, ujar Pak Sugiarto padaku. Jadi apa rencana Pak Kades selanjutnya? Tanyaku. Tadi siang kami telah mencarinya di sekitar kebun Bu Maryam dan juga kebun warga lainnya, tapi tetap tak mendapatkan hasil. Pencarian dihentikan sementara ketika maghrib dan dilanjutkan kembali setelah sholat isya. Dari sumber yang kami dapat, seorang YouTuber dari kota dengan konten-konten misteri memberi kesaksian bahwa dia pernah melihat perempuan setengah baya dengan ciri fisik sama seperti Ibu Maryam. Tapi ini terlalu bahaya, pungkas Pak Kades berat. Berbahaya gimana, Pak? Tanyaku. YouTuber itu bilang dia melihat Bu Maryam memasuki hutan mati yang selama ini dilarang keras bagi siapa saja untuk mendekati hutan itu. Walaupun belum sempat beristirahat pasca perjalanan jauh dari Sumatera, berhubung sudah menjadi kesepakatan, malam itu aku segera bergabung dalam pencarian ibu. Karena tidak ingin mengalami sesuatu yang lebih buruk, Pak Kades memutuskan untuk menelusuri di pinggiran hutan itu saja. Ingat, jangan pernah ada yang nekat masuk hutan itu, tegas Pak Kades sekali lagi. Malam ini antusias warga yang berpartisipasi lumayan banyak. Untuk itu kami berencana membaginya menjadi 2 kelompok. Satu tim dipimpin oleh Ustadz Yusuf bersama Sar, sedangkan tim kami dipimpin langsung oleh Pak Kades. Pencarian pun dilakukan dengan arah yang berlawanan. Namun belum sempat kami berpencar, tiba-tiba saja cuaca yang tadinya cerah ceria berubah menjadi angin kencang. Rasa-rasanya tubuh ini hampir melayang dibuatnya. Pak Kades, kami tidak berani melanjutkan pencarian, ujar salah seorang warga. Mereka pun mengurungkan niat dan kembali ke desa. Mas Tio, sebaiknya kita lanjutkan besok saja. Ini pertanda tidak baik, teriak Pak Kades di tengah tembusan angin kencang. Berkaca dari kejadian sebelum-sebelumnya, bila mana saat mendekati hutan larangan itu kita disambut oleh angin kencang, dipercaya hal buruk akan terjadi. Aku tidak mengiyakan ucapan Pak Kades, karena baru saja indera penglihatanku seolah menangkap sebuah pergerakan di semak-semak di dalam hutan larangan itu. Tio, kamu jangan nekat, teriak Pak Kades. Aku tidak menggubris perkataan Pak Kades, karena firasat meyakinkan bahwa pergerakan di dalam semak-semak itu dihasilkan oleh sesuatu yang entah itu hewan ataupun manusia, bukan berasal dari embusan angin kencang. Gila, dia nekat, masih terdengar ucapan Pak Kades oleh indera pendengaranku, walaupun jarak kami sudah terbilang cukup jauh. Aku menerobos masuk ke dalam hutan belantara ditemani cahaya senter di tangan. Namun semakin digapai, pergerakan di dalam semak-semak itu seolah bergerak menjauh. Dalam langkah penuh kehati-hatian aku terus saja mengikutinya. Semakin lama aku mengikuti pergerakan itu, tubuh terasa begitu lelah. Sejurus kemudian aku sadar, jalanan yang ditelusuri ini tidak ubahnya jalur pendakian. Tanah merah dihiasi akar-akar pohon mati yang menyembul, sama persis dengan trek mendaki gunung. Tapi karena sudah terlanjur, aku terus saja mengikuti pergerakan itu walau harus meliuk-liuk, hingga menyelip di antara pohon-pohon tumbang yang menghalangi jalan. Hingga tanpa disadari, aku seolah sedang berada di puncak gunung. Pohon-pohon mati yang hanya menyisakan batang-batang kering menjulang tinggi mendominasi kawasan ini. Mungkin inilah area hutan mati yang dimaksud warga setempat, pikirku. Sekarang tinggallah aku seorang diri yang tak tahu harus berbuat apa. Sementara sebuah pergerakan di antara semak-semak yang diyakini sebagai pusat fokus arah
kini sudah tidak ada lagi. Aku mengedar cahaya senter ke semua arah. Barangkali ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.